and whisper, secrets they keep. Also to all the darkness. Yoho, boro-boro semua balik lagi nih sama Dunia Eyuk. No restful sleep. Masih di Karya Pasar Goib. Sebelumnya nih, Eyuk mau ngucapin terima kasih karena udah setia di channel Dunia Eyuk. Dan seperti biasanya nih, Eyuk bakal bahas dunia persetanan. Orkes, di episode ini nih, Eyuk mau bahas 5 bekas rumah sakit terkutuk yang katanya nih dulu punya metode pengobatan seram dan akhirnya kini bangunannya nih menjadi mangkrak. Udah kayak yang ada di Konoha ya. Alias nih jadi sarangnya The Demit. So sebelum Eyuk lanjut nih, ada baiknya lo semua pencet tombol ngekok, terus jangan lupa di subscribe. Biar kenapa nih? Biar dunia Eyuk makin horor kontennya. Oke, biar gak kelamaan nih, Eyuk langsung hadirkan 5 bekas rumah sakit terkutuk yang kini jadi sarang demit. Check him bro. They jive and slide in this place where demons collide. Rumah sakit Knockton Hall awalnya nih merupakan sebuah rumah megah yang pernah dihuni sama Babang Frederick John Robinson. Mirip merek gas. Yodis Tuluntu adalah Perdana Menteri Inggris di tahun 1827. Tapi ketika Perang Dunia Pertama meletus, rumah ini dijadikan pasukan Amerika Serikat untuk merawat korban luka dan akhirnya nih beralih fungsi jadi rumah sakit militer. Namun sayangnya nih, Knockton Hall mengalami kebakaran dan akhirnya bangunan ini ditinggalin gitu aja di tahun 1995. Kini Knockton Hall menjadi terbengkalai dan menjadi sarang demit. Infonya nih, kagak ada sedikit konten kreator yang pernah penelusuran ke sana ngaku ngedenger suara tangisan gadis misterius. Konon gadis ini dulu saat di Knockton Hall beroperasi sering menghantui para pasien tepat pukul 4.30 pagi lalu menampakkan dirinya. Saat itu banyak orang yang percaya bahwa gadis muda itu adalah seorang pelayan yang dulu menjadi korban asusila. Berikutnya rumah sakit Severals yang berlokasi di Colchester, Inggris, yang juga nih punya reputasi angker. Untung bukan bintang ya. Karena nih dikenal sebagai rumah sakit jiwa yang gemar melakukan eksperimen psikiatri kayak bedah tengkorak dan terapi kejut listrik. Bujur, tokennya habis ini mah. Selain itu, Severals juga dikenal dengan metode pengobatan yang aneh dan mengerikan terhadap pasien sakit mental. Misalnya nih kayak melakukan lobotomi frontal. Di buku tahun 1913, rumah sakit ini diduga melakukan perawatan kejiwaan yang mematikan. Tempat ini juga dulunya dirujuk sebagai tempat perawatan bagi orang yang sering murung atau remaja yang nakal. Selain itu, rumah sakit Severals juga dikenal sebagai tempat pembuangan wanita yang melahirkan anak akibat tindak asusila. Kemudian rumah sakit ini ditutup tahun 1997 dan dibiarkan terbengkalai hingga kini. Meski terkenal angker, namun gak membuat para pemburu hantu untuk mengeksplor fasilitas kamar mayatnya. Karena rumornya kamar mayat di sini emang sering terdengar suara mayat hati yang misterius, alias rintihan para pasien terdahulu. Seng, untung bukan rintihan milep. Buat yang paham-paham aja nih mah. Kemudian rumah sakit Ararat Lunatic Asylum di Australia. Gedung yang dibangun tahun 1867 ini dulunya adalah rumah sakit jiwa terbesar di Australia yang diberi nama Ararat Lunatic. Namun sayangnya nih, Asylum ini punya metode perawatan mental yang cukup creepy dan aneh untuk puluhan ribu pasiennya. Bayangin aja Bor, selama 130 tahun beroperasi terdapat 13.000 pasien kejiwaan yang meninggal di sana. Bujuk, banyak bener dah. Mungkin alasan inilah yang menjadi penyebab tempat ini dianggap sebagai salah satu tempat paling berhantu di Australia. Karena pengobatannya nih kagak wajar, makanya nih Asylum ditutup tahun 1998. Setelah itu, gedung ini dibuka kembali oleh Northern Melbourne Institute of Education Technical and Further sebagai kampus Australian College of Wine. Wow, kok bisa kobam nih Eyuk ya. Info yang beredar sampai kini penampakan hantu masih sering dijumpai, bahkan dijadikan sebagai tempat wisata khusus untuk kamar mayatnya. Mungkin lau-lau semua punya nyali ya.
Selanjutnya ada Backward Lunatic Asylum. Dulunya rumah sakit ini dikenal sebagai Mayday Hills Lunatic Asylum. Backward sudah beroperasi sebagai rumah sakit jiwa sekitar 128 tahun. Kemudian ditutup tahun 1995. Rumah sakit ini dulunya pernah nampung sebanyak 1.200 pasien sekaligus nih. Sayangnya di sana ada banyak laporan tentang pasien yang mengalami kematian misterius dan pasien hilang. Kisah mengerikan lainnya muncul di Backward adalah tentang dokternya menggunakan pasien sebagai objek eksperimen gila mereka. Mungkin jadi bahan uji coba kali, Bor. Yang lebih nyeremin lagi nih, di laboratorium terdapat sebuah guci berisi bagian tubuh manusia. Wadidaw. Namun guci ini lenyap ketika peristiwa kebakaran tahun 1950. Konspirasi binal ini mah. Secara keseluruhan hampir 9.000 pasien meninggal di sana, termasuk seorang gadis muda yang dilempar dari jendela. Dan kini tempat ini lebih dikenal sebagai wisata hantunya. Di raja terakhir nih ada rumah sakit Old Changi Hospital yang merupakan sebuah bangunan kaya sejarah terletak di desa Netravon Road, Changi, Singapura. Dulunya nih bangunan ini adalah rumah sakit modern yang punya peralatan dan fasilitas kelas dunia. Namun sayangnya bangunan ini udah kagak beroperasi kembali. Old Changi Hospital diubah menjadi salah satu rumah sakit modern ketika serbuan Jepang yang saat itu menduduki Malaysia berhasil melupakan Changi yang ditargetkan sebagai tempat serangan pertama. Selama kurang lebih 70 tahun bangunan ini punya cerita dan sejarah kelam, termasuk selentingan mengenai keangkeran tempat tersebut. Ada banyak ceritanya mengatakan tentang keanehan dan kemisteriusan dari bangunan ini. Seperti adanya rumor kalau rumah sakit ini dulunya digunakan untuk membantai banyak orang. Sehingga Old Changi Hospital disebut-sebut punya aura yang negatif. Kalau orang kasih gimana ya? Aduh elah, dansa lagi dong. Beberapa konten kreator yang pernah memasuki bangunan ini mengatakan jika mereka telah menemukan ruangan yang aneh dan mencurigakan. Seperti adanya tombol di rumah sakit ini yang bisa mengakses ke jalan ruang bawah tanah alias ruangan panjang dan sangat dalam. Selain itu yang paling nakutin lagi adalah kamar mayatnya. Konon kamar mayat di sini kagak bisa dilihat oleh sembarangan mata alias tersembunyi. Cerita serem juga datang dari penjaga Old Changi Hospital. Menurut Yodis bangunan tersebut memang sangat berhantu. Yodis bilang katanya ini arwah-arwah yang mati di sono biasa terlihat bergentayangan. Selain itu ada juga suara seperti pintu terbanting dan jeritan wanita di tengah malam. Dari pengakuan masyarakat sekitar mengatakan bahwa bangunan tua ini emang banyak dihuni oleh para roh dan arwah dari penduduk pribumi yang telah dibantai. Namun makanya nih gak heran kalau Old Changi Hospital dinobatkan menjadi bekas rumah sakit terkutuk yang angker. Orkes dan tuh dia 5 bekas rumah sakit terkutuk yang kini terbengkalai dan menjadi sarang demit. Kalau lau-lau semua punya nyali, bolehlah nih dijadiin sebagai salah satu destinasi wisata malam yang asik. By the way nih, kalau lo mau tahu info lebih dalam ke dunia trading, lo bisa follow akunnya Bang Doni Sasake. Doi banyak sharing-sharing dah di situ. Nah segitu aja yang punya agak menarik dari dunia IUK. Kalau ada salah-salah kata dan informasi, mohon kiranya dibukain pintu Mbak Kunti. Semeng. Soalnya nih IUK mau silaturahmi. Mampu aja semua dan IUK pun ngaciro. Bye bye.